Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi online. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian berada, mari saya mengajak setiap kita datang hari ini kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa pujian, dan membawa penyembahan bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Hati kami rindu, hati kami haus akan Engkau, dan saat ini kami datang kepadamu, rindukan Engkau Tuhan. Ini rindu kami, ini kerinduan kami untuk memujimu, untuk menyembahmu, Allah yang hidup, Allah yang baik, bahkan sangat baik. Kami boleh terima kasih-Mu, kami boleh mengecap segala karya-Mu dan segala kebaikan-Mu, kemurahan
kemurahan-Mu itu lebih dari hidup, dan jiwa kami pun menyadarinya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami semakin mengenal Engkau, agar hidup kami semakin dilayakkan dan disempurnakan untuk menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Bentuk hidup kami senantiasa di dalam kehendak-Mu, Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kasih karunia untuk menjadi mempelai Kristus. Jadi di bulan Oktober ini ada tema baru, yaitu kasih karunia untuk menjadi mempelai Kristus. Kalau berbicara mengenai mempelai Kristus, saudara, atau mempelai, ciri utama orang yang siap menjadi mempelai Kristus adalah dewasa. Itu syarat utama. Karena hanya orang yang dewasalah yang berhak dan layak untuk menjadi mempelai. Dan untuk itu mari hari ini saya mengajak setiap kita melihat orang yang dewasa itu orang yang seperti apa. Dewasa rohani itu seperti apa? Yang pertama saudara, kita buka di Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10 berkata seperti ini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ciri orang dewasa yang pertama adalah memiliki kerohanian yang terus mengalami pertumbuhan. Tadi di Kolose dikatakan telah mengenakan manusia baru. Jadi yang lama sudah berlalu, ya ketika kita terima Yesus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi tidak berhenti pada saat itu saja saudara, tetapi dikatakan yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi di dalam kerohaninya terus mengalami pertumbuhan. Semakin hari semakin mengenal Kristus, semakin hari semakin memiliki kehidupan yang benar dan mengenal akan Kristus. Jadi ciri yang pertama menjadi dewasa adalah kerohanian atau memiliki kerohanian yang terus mengalami pertumbuhan. Lalu yang kedua saudara, ciri daripada orang yang dewasa rohani, coba kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Ciri yang kedua menjadi orang yang dewasa rohani adalah hidup yang berbuah di dalam Kristus. Hidup yang membawa manfaat bagi orang lain. Kalau dulunya hidup secara sembarangan, kalau dulunya hidup dengan ngawur, kalau dulunya hidup dengan semaunya sendiri, tetapi ketika mengenal Kristus, dia terima Kristus, maka ada karya ilahi yang harusnya nyata dalam kehidupannya. Sehingga kehidupannya itu menghasilkan buah. Kalau di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 sampai 23, di situ dikatakan mengenai buah roh. Ya, ada kasih, ada sukacita,
damai sejahtera dan selanjutnya saudara. Jadi apakah di dalam kehidupan kita hari-hari ini benar-benar kita mengalami Kristus dan sudah menghasilkan buah? Dan kalau kita mengenal Kristus dengan benar, seperti tadi yang dikatakan di poin yang pertama, terus bertumbuh di dalam rohaninya, saya percaya pasti ada buah-buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Buah pertobatan, buah perbuatan baik, buah perbuatan benar. Ya mungkin mulai bersaksi dan berbuah jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena ketika hidup kita berubah dan kita berbuah, maka Kristus pasti bisa dilihat dalam kehidupan kita. Itu ciri yang kedua saudara, menjadi dewasa rohani. Kemudian ciri yang ketiga, coba kita buka bersama-sama Filipi pasalnya yang ke-3. Filipi 3 ayatnya yang ke-12. Filipi 3 ayatnya yang ke-12. Ya. 12, 13, 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ciri yang ketiga, orang yang dewasa itu mengerti apa tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Jadi kalau orang itu mengerti tujuan hidupnya di dalam Tuhan, maka ketika dia mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah pilihan, tentunya akan dipikirkan dengan baik, dipikirkan dengan matang. Sehingga setiap keputusan atau setiap pilihan yang diambil itu benar-benar ada tujuan yang akan dicapai. Tidak sembarangan yang mengambil sebuah keputusan, tidak sembarangan berucap, tidak sembarangan melakukan sesuatu tanpa dipikir. Tetapi orang yang dewasa, dia mengerti akan tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Jadi benar-benar orang yang dewasa rohani pasti akan mengarahkan dirinya kepada Kristus. Dan dikatakan berlari-lari kepada panggilan surgawi. Artinya giat selalu untuk mengejar kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Itu beberapa ciri orang yang dewasa saudara. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita di dalam mengiring Tuhan sudah mengalami Kristus, sudah menerima Kristus dengan benar, sudah menghidupi apa yang Kristus ajarkan? Dan apakah hari-hari ini pandangan kita, arah hidup kita kepada Kristus atau kepada yang lain? Apakah kita sudah menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Tentunya yang tahu hanya saudara dan saya secara pribadi. Tetapi mari, kalau firman ini datang kepada kita hari ini, mari miliki sifat dewasa agar kita layak untuk dibawa oleh Tuhan dan dipersiapkan menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya. Bawa kami lebih lagi intim denganmu.
agar kami mengalami Engkau Tuhan. Bawa hidup kami agar kami menghasilkan buah pertobatan, buah kebenaran, buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, dan buahnya itu tetap Tuhan. Dan bawa hidup kami untuk menghasilkan buah jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, bawa setiap hidup kami hari ini di dalam anugerah-Mu yang ajaib. Sehingga apa yang kami lakukan hari ini di dalam kendali Allah, sehingga kebaikan, keberhasilan itu menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat yang sakit dimanapun berada, biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan turun dan menjamah, sehingga sakit penyakit apapun juga disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang mungkin hari ini berputus asa, ada pengharapan yang nyata di dalam Engkau Tuhan, sehingga setiap mereka semakin percaya dan berani mempercayai Engkau dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.